Manageable people. Apa itu manageable people? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Apa arti dari manageable people? Adalah, atau baru pernah dengar istilah ini? Baru pernah dengar istilah ini ya? Iya. Nah, manageable people adalah orang-orang yang bisa diatur atau menjadi orang yang bisa dipimpin. Ingat kata kakak tadi, untuk bisa menjadi pemimpin yang baik harus dimulai dari menjadi orang yang dipimpin yang baik. Kalau kita tidak memulai dari orang yang dipimpin yang baik, maka tidak akan bisa menjadi pemimpin yang baik. Ketika dipimpin baik, maka ketika memimpin akan baik. Kalau ketika dipimpin tidak baik, diragukan nanti kepemimpinannya, apakah dia akan bisa menjalankan proses kepemimpinan itu dengan baik. Karena tidak pernah menjadi orang yang dipimpin yang baik. Jadi konsepnya dimulai dari yang dipimpin dulu, baru memimpin. Apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang mau menjadi orang-orang yang bisa dipimpin? Yang pertama, kita harus memiliki kemauan yang kuat. Ada tekad. Ada nggak yang tahu beda tekad dengan nekat? Tekad apa, nekat apa? Ini sama-sama kuatnya. Sama-sama kemauan yang kuat. Tekad itu juga kemauan yang kuat, nekat juga kemauan yang kuat. Tapi bedanya apa? Ada yang tahu? Apa bedanya? Ya, ada yang tahu? Angkat tangan, bicara. Guru teman di belakang itu lain di organisasi itu ya kalau. Ya. Tekad, nekat, bedanya ada di mana? Tekad itu punya konsep. Kita ada kemauan yang kuat, keinginan, tapi ada konsepnya. Jelas caranya itu kayak apa? Konsep tersendiri. Kalau nekat itu kan tahu konsep, yang penting jalan. Kalau orang yang punya tekad, hendak ke Banjar, itu jelas konsepnya. Jalan mana? Yang lola menggunakan apa? Tapi yang nekat, akan tahu ya pokoknya jalan dulu. Karena di jalan kayak apa? Itu nekat. Yakin sampai, yakin keduanya sampai. Tapi jelas yang punya tekad akan lebih kejelasan sampainya akan lebih nyata daripada yang cuma nekat. Kita di organisasi adalah orang-orang yang terkonsep, orang-orang yang punya cara, orang-orang yang punya metode. Jangan sampai di organisasi apa hendak di organisasi ulun hendak tadi apa nambah pengalaman. Apa supaya nambah pengalaman di organisasi ini? Sudah jelas. Iya. Atau misalnya ya saya tanya, apa kira-kira harapan terbesar Pian dalam hidup? Ya, saya mau cek tekad dan nekat itu ya. Apa harapan terbesar Pian dalam hidup kira-kira? Boleh lebih daripada satu. Apa? Harapan Pian dalam hidupnya apa kira-kira? Nah, ada punya harapan kah dalam hidup? Apa? Naik haji apa? Iya, menaik haji akan kuitan ya, luar biasa ya. Oke. Yang lain? Satu sudah. Apa? Apa lagi? Apa? Coba berpendapat tuh yang jelas. Iya, jangan sampai saya apa gitu kan ya, itu kan nggak jelas jadinya ya. Apa? Bermanfaat bagi orang lain. Lebih spesifik apa? Lebih khusus. Tadi kan manfaat juga, tapi menaik haji kan kuitan, bagus dan khusus jadinya. Bermanfaatnya apa? Kalau orang buruk kita balas kebaikan. Membalas kebaikan ya kepada orang buruk ya. Oke. Di sebelah sini apa?
Jadi orang sukses spesifiknya apa? Jadi, oke, bagus, psikolog lebih khusus. Ada lagi yang lain? Membahagiakan istri. Oke. Iya. Benar ya? Ya, memiliki pasangan yang baik dan membahagiakannya. Kira-kira itu ya? Ya, oke. Itu harapan terbesar juga dalam hidupnya. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Ada yang harapannya punya rumah sendiri? Ada. Ada yang harapannya punya mobil sendiri? Ada yang harapannya bangun pondok pesantren? Bangun rumah tahfiz? Bangun panti asuhan? Caranya kayak apa? Sudah ada di jalan itu atau belum? Misal, membahagiakan orang tua dengan menaikkan orang tua haji. Apa yang sudah dilakukan sampai hari ini? Sudah dilakukan? Sudah dilakukan? Atau nanti? Kainah? Ya ini ya, baru sampai pada tahap nekat ya. Kada jelas belum? Bukan tekad itu. Kalau tekad mau membahagiakan orang tua dengan mendaftarkan orang tua haji. Daftar haji 25 juta kan ya? Apa yang harus kita lakukan untuk 25 juta? Sedangkan kuliah aja kuitan yang membiayai. Kan jelas lah konsepnya kan? Kayak Pemdak mendaftar kuitan haji 25 juta, sedang kuliah aja SPP kuitan yang membiayai. Ini yang maksud saya nekat ya. Asal ada aja kan, jalan aja. Tapi kada jelas itu kan ya. Konsepnya nggak jelas. Ini minta maaf ya, singgung lah. Kan kita belajar ya. Iya, kita belajar. Nah, lalu yang jelas itu tadi yang disebut dengan tekad. Iya. Hendak menaikkan kuitan haji, daftar haji, daftarnya 25 juta. Anggap daftar dulu lah. Kan naiknya lawas lagi ya Allah. Iya, pelunasannya kayak kan pas hendak naik sudah. Nah, daftar aja dulu 25 juta. Saat ini sudah jadi mahasiswa, sudah jadi pelajar. Ada yang kelas 2, kelas 3 aliyah, ada yang sudah jadi mahasiswa, bahkan sudah ada yang semester 4, semester 6, ada yang mungkin sudah hendak lulus. Mulai pabila lagi dimulai supaya 25 juta itu terkumpul. Apakah sudah jalan? Oh, terkumpul sudah 3 juta kak. 3 juta itu hasil dari apa? Dari kita bekerja atau kita mengumpulkan duit-duitan juga? Kuitan majamui kita kuliah, kita tabung ya Allah. Berarti duit kuitan juga yang dikumpulkan. Iya, berarti harus ada. Makanya tadi jatuh cari duit dari Allah, kerja, begawi, supaya jelas ada yang bakal dikumpulkan itu untuk kuitan kita bisa didaftarkan haji. Nah, kejelasan itu kerja apa? Oh, jual kerudung, online shop misalnya kan ya, jual alat-alat make up, jual aksesoris, misalnya kan jual sepatu, jual baju, jual ini, jual, terkumpul duitnya. Ada kejelasan kita berjalan di jalan itu menuju ke membahagiakan orang tua dengan mendaftarkan haji tadi. Kalau sekarang kan naikkan haji, apa yang sudah dilakukan? Belum lagi ke jalan itu. Masih hanya planning, perencanaan. Iya, baru perencanaan saja. Iya. Apa aja tujuan di akhirat enak masuk surga aja. Caranya sembahyang ada sembahyang ya Allah. Puasa ada puasa. Kan tadi jelas konsepnya ya Allah. Bantu orang ada bisa, bersedekah kada. Kada jelas konsepnya. Nah, jadi tekad itu penting bagi kita semua yang masuk dalam organisasi ini, supaya organisasi kita ini punya harapan yang jelas kepada kita. Punya harapan yang jelas bahwa kita masuk ini untuk membahagiakan organisasi ini, memajukan, ikut andil dalam membesarkan organisasi ini. Jadi semua yang masuk dalam organisasi harus punya tekad itu, tekad yang kuat. Oke ya, bisa dipahami ya. Oke, ya jelas, jangan tersinggung. Di organisasi ini biasanya mempanjinggungan kada lawas. Kada lawas biasanya. Amun pengerasa itu kada lawas biasanya. Takut nih jaga kakaknya nih. Bila yang pengerasa itu sedikit-sedikit tersinggung, saya tersinggung, itu biasanya kada lawas. Setemat ampih biasanya di organisasi. Dan kalau kita tuh terbiasa tersinggung, mudah tersinggung tuh boleh ya. Mun kada lalu tersinggung tuh ngalih dua, berhadapan di sambat, ya kamu jangan paham juga, siapa aja yang bawa awak nih, jadi kan kadang bawa awak. Padahal ini nambah awak biasanya kan. Itu jelas orang yang kada bisa tersinggung tuh
masalah juga. Jadi boleh tersinggung, tapi terlalu mudah tersinggung itu kada boleh. Gak akan bisa suatu keberhasilan, suatu kesuksesan kita raih kalau kita tuh pengerasa. Sedikit saja orang berpandiran, padahal mandirakan nang di mana, parasa kita aja di mandirakan gitu kan. Kawan berpandir memandirakan apa itu kan, kadang kita, usah pun nang dianunya, itu kan terlalu merasa. Iya, terlalu mudah merasa ya. Sulit untuk bisa berhasil ya kalau terlalu mudah merasa. Nah, kalau di IPPN ini kan datang. Apa? Apa tadi? Iya. Ya kalau bicara tuh jelas ya. Biasakan di organisasi itu bicara jelas ya. Jangan kita mbah apa? Nah, itu kan. Ya, saya spesifik ya. Iya. Yang jelas ya. Nah, pajar pilihannya ya kalau ada apa aja. Padahal jaka jelas, ulun anak ayuran pian pilihannya kan karena ada jelas. Itu hanya kan pilihannya, menang kuitannya, politik kamu situ aja kuitannya ya. Iya, kembali ya, jangan pengerasa ya. Iya. Biasa kalau di lakmut ya saya ya. Kalau di lakmut tuh paling sering saya nyinggung anggota. Karena sudah statusnya sebagai anggota. Dia mau jadi kader kan ya. Kalau Magesta ini kan kesetiaan anggota. Tapi kalau sudah di lakmut berarti sudah kader, latihan kader muda. Itu paling rancak saya nyinggung peserta tuh kalau di lakmut. Ngetes mental. Iya, ngetes mental. Kalau kali hitam biasanya di muhanya. Bila muhanya pinano kayak apa gitu kan. Ada juga yang kadang menerima gerunung-gerunung sorangan atau bising kawan tiga gitu, itu kan menerima biasanya. Itu kalau dinilai biasanya. Makanya kalau saya jadi instruktur lakmut biasanya saya sendiri harus yang nilai. Terlibat dalam penilaian, bukan cuma panitia biasanya. Ya, tapi kalau ngisi materi aja kan Bang. Instruktur ya. Kan lakmut itu harusnya instruktur ya, bukan pemateri-pemateri lagi. Semua materi itu dipegang oleh instruktur. Iya, makanya kita ada pedoman juga untuk kaderisasinya kan dan juga perawatan kader. Tapi kadang-kadang kan itu kada dilakukan. Lakmut ya kayak Magesta gitu lah. Materi luar lebih banyak materi luar daripada instruktur. Padahal harusnya materi luar hanya 1-2 orang, instruktur semua. Ini pesan juga ya untuk ini ketua yang baru kalau mau ngadakan lakmut nanti ya intensif gitu ya. Sesuaikan buku-buku ininya ada ya, minta sama ketua cabang yang kedulu tuh kan. Ya buku kaderisasi ya, pedoman kaderisasi dan perawatan kadernya. Oke, yang pertama, yang kedua, mencintai organisasi. Sebagai seorang anggota, sebagai orang yang bisa dipimpin juga harus mencintai organisasi. Masalah terbesar kita biasanya di mencintai, bukan di memiliki. Makanya ada istilah kita harus harus merasa memiliki kepada organisasinya. Itu sudah ganti. Yang paling tepat itu kita harus mencintai organisasi. Karena memiliki belum tentu positif. Bisa saja dibawanya ke arah-arah yang negatif. Tapi kalau mencintai pasti positif. Tidak ada cinta yang membawa kita ke arah negatif. Kalau ada cinta yang membawa ke arah yang negatif, ke arah keburukan, ke arah pengkhianatan, kesakitan hati, berarti itu bukan cinta. Kalau ada yang bawa organisasinya misalnya ke arah yang tidak baik, keburukan, pengkhianatan, kesakitan hati, berarti dia tidak cinta kepada organisasinya. Karena tidak ada cinta yang tidak baik. Semua cinta baik. Ketika cinta ada percikan-percikan yang tidak baik, maka ada hal-hal lain yang masuk ke dalam cinta itu dan mengatasnamakan cinta. Ngakunya cinta padahal kagum beneran. Ngakunya cinta padahal suka beneran. Ngakunya cinta padahal terima kasih beneran karena pernah ditolongi. Rancak ditolongi ini kan sekali, 2 kali, 3 kali jatuh cinta. Itu cinta kan rasa terima kasih aja atau balas budi. Karena rancak bantuin kita cinta. Pastinya kada bantuin kita lagi. Lebih cintanya berarti yang cinta ya Allah. Ya, berarti bukan cinta. Nah di organisasi harus sampai pada level mencintai. Kayak apa caranya mencintai organisasi? Yuk. Ini misal pian mencintai seseorang, apa yang akan pian lakukan? Untuk membuktikan cinta pian. Pian bingung?
Memperjuangkannya, oke, luar biasa ya, bagus ya. Iya. Iya. Ada lagi yang lain? Apa yang dilakukan kalau pian mencintai seseorang? Apa yang akan pian lakukan? Apa? Apa tadi? Memperhatikannya, menjaganya. Oke, bagus. Iya. Apa lagi? Iya. Apa lagi? Mengungkapkannya. Apa lagi? Iya, jelas bahwa cinta itu kan bukan hanya sekedar kata-kata. Jadi kalau hanya ngaku aja cinta tuh kadang tidak percayai. Ya, kalau cinta hanya sekedar kata, maka para pembohong yang akan berjaya. Jangan percaya kita orang yang mengaku cinta tapi lewat kata-kata aja. Kita baru boleh percaya kalau cinta itu sudah ada dalam bentuk tindakan. Ada ekspresi dari kecintaannya itu. Nah, kalau mencintai organisasi, ekspresinya apa? Buktinya apa? Memperjuangkan, gitu, ya kelola, menjaga, gitu kan, memperhatikan, gitu kan. Apalagi tadi? Iya. Kalau cinta kepada organisasi, berarti harus menjaga, memperjuangkan organisasi, memperhatikan organisasi, bertanggung jawab dengan organisasi, membuat organisasi ini lebih baik daripada sebelumnya karena adanya keterlibatan kita kepada organisasi yang kita cintai. Jadi konsepnya itu sama seperti yang tadi, kita nggak bisa langsung kita mencintai organisasi, tapi kita bisa memperjuangkannya, mengikhtiarnya dengan hal-hal yang kita lakukan tadi, sehingga cinta itu lebih mudah dialirkan kepada diri kita, kepada organisasi. Ya. Cinta itu bukan hanya soal waktu ya. Kadang mesti yang sudah 3 tahun misalnya di Hipnu nih lebih mencintai organisasi ini daripada yang baru 1 tahun, termesti. Karena cinta itu bukan masalah waktu. Nah, pian-pian yang baru ini bisa jadi setelah ini kalau memang upayanya, tindakannya, kemampuan membuktikan bahwa mencintai organisasinya itu lebih kuat, walaupun nanti hanya beberapa bulan, bisa jadi pian lebih tinggi cintanya daripada yang sudah 3 tahun. Ya. Jadi jangan berkecil hati yang baru-baru ini, bisa jadi pian lebih membuktikan diri sebagai orang yang mencintai daripada yang sudah-sudah. Oke, itu ya. Kalau mencintai, buktikan lewat tindakan. Tidak cukup hanya sekedar mengaku mencintai kepada organisasi ini. Oke. Kedua. Baik. Nah, selanjutnya rukun dan bersatu. Ada kebersamaan. Ya. Kita yang ada di dalam kebersamaan itu dan kita juga yang mengupayakan terciptanya kebersamaan itu. Kita harus jadi agen yang supaya organisasi ini rukun, supaya organisasinya ada kebersamaan, supaya ada kekeluargaan kitanya. Jangan menunggu kita. Misalnya ada yang ada chat misalnya atau yang ada di grup, ya kita jangan sampai karena kita kada memadai dan berharap ketua panitia atau ketua cabang yang memadahi, itu akan terjadi perpecahan karena merasa dilainakan. Ada yang ini dipadahi jar, aku kada dipadahi jar. Masih anak jar di chat jar rapat isok, aku kada di chat rapat isok ya. Nah, kita yang mengetahui itu jangan nunggu ketua yang mengklarifikasi itu, kitanya. Ya kan, urusan chat termencet itu biasa aja, itu organisasi gitu kan. Yang penting bila tahu datangi. Kita yang menjadi agen-agen untuk yang seperti itu. Makanya tadi ada yang kada turun kita, yang gawe kada turun nunggu yang lain, kitanya. Lalu tercipta nanti kebersamaan karena ngajak kumpul, ya Allah, ngajak kegiatan, ngajak rapat, ada kekeluargaan di situ. Karena ada kekeluargaan di situ, ikatannya makin kuat. Iya, ini terkait dengan yang selanjutnya ya. Adanya ikatan jiwa dan raga terhadap organisasi. Ikatannya kuat jadinya. Kita merasa bagian daripada rekan-rekan kita yang lain. Sehingga ketika ada yang satu merasakan kesedihan, yang lain juga akan merasakan kesedihan. Yang satu misalnya merasakan kesusahan, yang lain juga akan merasakan kesusahan. Itu yang namanya ada ikatan. Makanya organisasi kita ini ikatannya kalau iya. Bukan hanya ikatan raga, tapi ikatan jiwa. Ada rasa yang sama terikat antara satu dengan yang lain. Ada emosi yang sama antara
antara satu dengan yang lain. Itu yang namanya ikatan, bukan hanya raga saja. Berkumpul ya banyak berkumpul bagus, tapi ada ikatan dalam hal perasaan, dalam hal jiwa, soulnya tuh ada tuh. Sehingga bila ada kawan yang kesusahan, merasa kita ini kayak kesusahan juga. Bukan berarti pas kawan kesusahan kita nganggap oh itu kan urusannya enggak. Ya. Misalnya, kata saya biasanya, rekan yang baik itu kan adalah rekan yang terlibat dalam perbaikan diri rekannya. Nih kita nih latihan nih misalnya berlebihan. Ada kawan misalnya turun ke sini, resletingnya terbuka misalnya. Kada ingat nih menutup, datang di WC kan tadi misalnya kada ingat menutup, ini contoh lah. Terus pian melihat, pian lihat akan naik. Biarkan itu nyajuan sepan ya bro. Katakan sampai ke siang, katakan aja kan. Itu berarti ikatannya ada. Kalau ikatannya ada, inya tuh supan bila ketahuan orang, kelihatan orang, aku supan juga sebagai kawannya. Aku supan juga sebagai rekannya. Harusnya kan seperti itu. Ya. Jadi kita harus punya ikatan sampai ke dalam kejiwaannya itu gitu. Bukan hanya di saat raganya bersama saja. Oke, baik, lanjutkan lagi. Hindari sikap pesimis. Pesimis itu menghancurkan oksigen yang masuk ke dalam jiwa kita. Pengganggu ya. Jadi kalau kita pesimis, oksigen ke jiwa itu habis. Yang tadinya hendak masuk karena kita pesimis habis. Mendung harinya nah. Bisa hujan nih. Asa kali turun kan ada ke acara Makestar ini. Mendung harinya nih. Ngeluh itu menghancurkan oksigen. Ya. Ke dalam jiwa kita, bukan oksigen ya kita hirup saja oksigen gitu ya. Tapi yang ke dalam jiwa kita hilang jadinya ya. Karena apa ya? Karena ngeluh. Karena mengeluh itu tadi. Lapahnya nah 4 ini nah. Sampai jam saya ini sudah nah. Lapahnya itu membuat kita semakin lapah. Coba pas misalnya kita merasa lapah, tak reheng, segar masih aku nah, kuat masih aku nah. Iya. Dicari hal-hal yang positif gitu. Optimis itu akan menambah oksigen, sedangkan pesimis itu akan menghancurkan oksigen ke dalam jiwa kita ya. Makanya orang yang sakit jiwa itu dimulai dari kerancakan mengeluh. Cek ya. Kebanyakan mengeluh. Ada orang yang sakit jiwa yang karena dikhianati orang, lalu mengeluh terus. Ini pijar polos dan purun benar lawan aku. Purunnya ke lawan aku dan ngeluh aja terus akhirnya sakit jiwa. Ngeluh. Coba optimis. Itu ada saikum aja namanya itu ada ribuan bahkan jutaan bahkan miliaran yang lain lagi yang seperti itu gitu. Optimis kan ya? Karena optimis jiwa sehat jadinya. Tapi kalau pesimis selesai. Baratnya gawian ini saikum dosen nyuruh malam makalah, 10 dosen 10 malam makalah. Beratnya kuliah kayak ini ngeluh malah. Akhirnya yang 10 tadi tugas apa teman gawi? Berat teman gawi. Tapi beda dengan orang yang dapat 10 tugas dari 10 dosen misalnya kan buat makalah 10 nih ya, insya Allah kau aja gawi bagaimana sehari 2, 5 hari pun untuk aku 10. Untung 10 aja nih, jangan 20 gitu gawi. Ada optimis yang kayak itu mulai itu mudah. Tapi banyaknya 10 akhirnya sulit gitu. Jadi ngeluh itu malah merusak jiwa kita jadi semakin rusak. Oke. 6. Mentaati peraturan ini jelas ya sebagai anggota kita harus menaati peraturan. Dan yang ke-7 setiap anggota melibatkan diri. Kita harus mampu melibatkan diri kita. Harus bisa ya tadi ya ikut andil kata rekan kita tadi untuk kemajuan organisasi kita. Baik ya saya cukupkan.